Waalaikumsalam. Iya dia, silakan duduk. Selamat datang ya. Apa kabarnya dia? Alhamdulillah, sedikit Ya, semoga masa depannya dia lebih sehat lagi dan bisa beraktivitas seperti biasa. Sebelumnya kita sudah bertemu juga, sudah bercerita, dan pada saat sekarang kita masuk kepada sesi konseling. Nah, harapannya saat sesi konseling ini dia bisa secara terbuka menyampaikan apapun yang dia rasakan, apapun yang dia pikirkan, dan juga dalam proses konseling ini kita juga ada kerahasiaan, apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita dengarkan saat sesi konseling ini kita ada yang tahu berdua, tidak ada disampaikan di luar sesi konseling ini. Apakah ada yang ditanyakan dia? Nah, jika tidak, apakah ini berpengaruh nantinya untuk nilai atau apa Bu? Ya, dia menanyakan kepada ibu apakah ada pengaruh tentang terhadap nilai. Nah, jadi sesi konseling ini tidak ada pengaruhnya sama sekali, dan bahkan sesi konseling ini bertujuan untuk menunjang keefektivitasan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi dia yang ditanyakan? Disampaikan kepada wali kelas juga kan Bu? Ya, dan itu tidak akan disampaikan kepada wali kelas, itu pun harus dengan persetujuan oleh dia. Bapak Ibu saya paham Bu. Ya. Nah, atas kedatangan dia pada hari ini kepada ibu, ada yang diceritakan atau ada yang dirasakan oleh dia? Begini Bu, saya akhir-akhir ini merasa sangat lelah Bu. Dia saat ini merasa lelah. Perasaan lelah tersebut ibu akan berusaha memahaminya, dan ibu bersedia mendengarkan apapun itu yang dia rasakan tentang rasa lelah yang akhir-akhir ini dia rasakan. Coba ceritakan lagi dia. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini dia merasa lelah di kos Bu. Dia merasa di kos itu tidak nyaman untuk dia Bu. Ya, dia menyampaikan tidak nyaman berada di kos. Jadi nyaman seperti apa yang tidak nyaman seperti apa yang dia rasakan akhir-akhir ini di kos? Jadi begini Bu, dia kan kosnya kan tidak pakai lama. Ya. Terus dia kan mengontrak juga sama teman-teman PPG yang lain. Jadi di situ ada mengenang. Awalnya dia mengira itu hal yang menyenangkan karena kita bisa berdiskusi juga dengan teman PPG untuk berbagi cerita dan ilmu kan Bu. Tapi setelah dia tinggal dengan mereka, dia merasa tidak nyaman Bu. Kenapa? Karena mereka selalu membuat dia terganggu dalam belajar gitu. Pasti dia sebenarnya kosannya itu adalah kontrak bersama teman-teman yang lainnya, tapi setelah dilakukan, setelah diikuti beberapa lama, udah ada sekitar selama PPG habis sejak bulan Februari, bulan Maret, April, Mei, Juni, udah memasuki 4 bulan habis dia di situ sudah berlalu selama 4 bulan lebih kurang. Jadi dia sudah merasakan bahwasanya ada
dalam proses ini berarti keinginan dia apa, tujuannya apa? Jadi gini Bu, di situ kan mereka tuh selalu membawa temannya menginap di sana. Jadi kan kita pribadi kan kita punya privasi juga Bu, dan juga butuh waktu sendiri. Jadi di sana tuh dia merasa kurang nyaman akan kehadiran orang lain selain dari yang minta di situ. Di situ gimana ya Bu? Di situ tuh orang tuh sesuka hati aja menginap di situ Bu, tanpa memikirkan perasaan teman-teman yang menginap yang tinggal di situ. Tidak adanya privasi bagi dia yang ada berada di sana, sedangkan banyaknya orang luar yang menginap tanpa ada membayar seperti itu, tanpa ada kontribusi di sana. Kita kan sama tahu gimana jadi anak kos gitu kan, semua pasti diperhitungkan gitu, sedangkan mereka sesuka hati saja membawa temannya tanpa berpikir apa efek belakangnya gitu. Apa ada hal lain juga yang membuat dia makin kesal? Dia rasa cuma itu Bu, itu makanya kadang dia mau pergi aja dari kontrakan itu Bu, dan sekarang dia juga berniat mau pindah ke situ Bu. Berarti kerap kali dia tidak berada di sana, tidak berada di kosan? Tidak Bu, terkadang dia minat di tempat teman Bu. Berarti sudah ada upaya dari dia untuk biar nyaman di sana dengan cara pergi ke kos teman, seperti itu dia? Iya Bu. Dan untuk kedepannya apa rencana dia? Rencana dia kedepannya dia mau pindah saja dari situ Bu, untuk mencari kenyamanan bagi dia Bu. Berarti ada rencana untuk pindah kontrakan tersebut kepada tempat yang baru. Lalu apalagi usaha yang telah dilakukan untuk biar nyaman di sana untuk sementara waktu? Untuk sementara waktu kadang dia menganggap orang itu jangan nggak terlalu dipikirkan gitu kan. Dia juga pernah sudah ngomong kepada mereka kalau membawa teman itu cobalah dipikir-pikir lagi gitu kan, coba jaga perasaan orang di situ. Kadang nggak semua orang itu suka yang rame-rame, kadang orang juga ada tugas dan mau waktu sendiri kan Bu. Namun itu hanya sebentar Bu, kadang mereka juga kadang 2 hari nggak bawa teman, satu bawa lagi teman ke situ. Jadi seakan-akan dia percuma dia berpertahankan di situ Bu. Orang tua saya tidak mengerti bagaimana kondisi kita di situ. Jadi sekarang dia merasa bodoh amat aja lagi dengan itu. Nanti kalau dia merasa kurang nyaman, nanti dia cari hiburan atau pergi main dengan teman-teman yang lain Bu. Jadi waktu di kos tuh cuma sebentar, udah lelah di waktu di luar, jadi di kos tuh cuma untuk tidur. Dan bahkan kadang untuk makan tuh dia makan di luar gitu, mencari kenyamanan untuk dia gitu. Berarti segitunya kesal dia dengan kondisi yang ada di kosan tersebut. Berarti yang membuat dia tidak betah di sana, sering keluar, sedang makan keluar. Dan ada lagi? Dia rasa cuma itu Bu yang bisa dia lakukan untuk menyenangkan atau mengalihkan sesuatu hal yang buat dia tidak suka di kehidupan tersebut Bu. Dia sudah berupaya sebelumnya untuk mencari pengalihan rasa kesal yang dirasakan oleh dia. Saat sekarang bagaimana? Apakah masih rasa kesal itu seperti itu juga atau bagaimana? Tentunya kalau untuk kesal itu pasti ada kan Bu, tapi dia mencoba untuk menerima akan hal itu, karena dia juga udah mengkomunikasikan kepada mereka kan Bu, tergantung mereka lagi mengerti dia atau tidak. Dan dia juga berpikir karena sebentar lagi mau lulus semester juga, dia kan rencana mau pindah kan Bu, jadi biarlah untuk saat ini dia sabarkan saja dulu untuk menghadapi
permasalahan tersebut. Kadang kalau di PPG sekarang kan minggu terakhir UAS kan Bu, jadi kan sebentar lagi mau libur semester dan dia juga nggak tinggal di situ lagi Bu, dan dia juga sudah mencari kos yang tepat menurut dia yang nyaman bagi dia gitu Bu, yaitu kos dia yang waktu S1 dulu panggil dia kembali ke sana lagi Bu, karena di situ tuh pas di pertengahan bulannya kan kabar-kabarnya kan semester 2 tuh PPG nanti kan ada PPL, suatu kuliah, PPL kuliah. Jadi dia mengambil solusi untuk akan hal itu, dia ngambil di pertengahan dia Bu, karena dia PPL semester 6, jadi pas di tengah dari tempat sekolah dia gitu. Jadi ke kampus juga bisa, jadi dia berada di pertengahan dia memindahkan dia, dan dia merasa nyaman di kos tersebut Bu, berbeda waktu dia kontrakan gitu. Tapi dia sudah menuntut satu rencana untuk kedepannya bagaimana dia bisa aman dan ada kontrakan yang lebih efektif dan efisien untuk kelancaran perkuliahan dia selanjutnya. Bagus itu dia, semoga itu bisa dipertahankan dan rasa kesannya makin menurun dan sehingga dia menjadi lebih bahagia untuk kedepannya. Nah, jadi ada lagi yang menjadi satu masalah atau menjadi beban pikiran bagi dia saat sekarang ini. Yang dia rasa yang jadi beban pikiran itu apakah mereka tersinggung hati ketika dia pindah, dia tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan kepada mereka apa alasan dia pindah gitu. Boleh dia minta saran dari ibu apa yang bisa dia jelaskan kepada teman-teman dia di kontrakan tersebut alasan dia untuk pindah itu. Bagi dia kebingungan bagaimana cara mengkomunikasikannya dengan teman-teman yang ada di kontrakan, dan dia juga meminta saran kepada ibu bagaimana saran dari ibu untuk cara mengkomunikasikan dengan teman-teman. Nah, jika tadi dia sudah meminta saran kepada ibu bagaimana caranya bagusnya dia berkomunikasi dengan teman yang satu kontrakan tersebut. Menurut ibu, alangkah baiknya dia melihat kondisi dan situasi teman-teman yang ada di kontrakan terlebih dahulu bila mereka agak santai, tidak terlalu banyak tugas, jadi dia bisa memulai obrolan dengan mereka. Sampaikan sedikit bahwasanya pertimbangan dia untuk pindah tersebut karena keefektivitasan perkuliahan PPG yang terkait dengan PPL yang mana lokasi kos yang baru dia tepati di sana itu lebih efektif karena letaknya posisi di tengah dari antara kampus sama tempat PPL. Ada lagi dia maksudnya tambahan dari dia terkait dengan solusi terbaik bagaimana cara mengkomunikasikannya. Kalau misalnya dia nanti bilang juga kalau dia sampaikan juga merasa tidak nyaman dia selama ini, gimana menurut ibu? Kalau dia sampaikan masalah tidak nyamanan yang dia rasakan, apakah itu membuat dia makin bahagia atau bagaimana? Iya Bu, karena biar tidak ada lagi dia memendam rasa kesal kepada mereka Bu, supaya mereka juga mengerti dan bisa untuk dijadikan pelajaran selanjutnya Bu, kalau mau kalau sesuatu yang ingin dilakukan di kontrakan itu harus pikir-pikir dulu Bu, perasaan teman yang lain juga gitu, supaya mereka lebih paham juga untuk kedepannya gitu. Oke, menurut dia kalau seandainya dia menyatakan atau menyampaikan apa perasaan dia yang dia pikirkan juga kepada mereka, apakah juga akan tidak menimbulkan masalah baru? Dia merasa tidak Bu, karena mereka di kontrakan itu juga terkadang kalau ada sesuatu yang janggal atau kurang suka, mereka pasti akan membicarakannya secara langsung Bu. Tidak ada menda-menda, cuma dia yang hanya menda rasa kesal selama ini Bu. Jadi kalau mereka kalau ada sesuatu yang merasa janggal, mereka pasti akan langsung berbicara Bu gitu Bu. Oke, jika dia menurut dia yang tidak akan menimbulkan masalah, kenapa tidak dia lakukan? Biar semua yang dia rasakan dan dia pikirkan yang menjadi masalah dalam pikiran dia dapat terkeluarkan semuanya. Oke, gimana dia? Baiklah Bu, nanti dia
sebelum dia pindah, dia juga akan mengkomunikasikan juga kepada mereka apa alasan dia untuk pindah gitu, supaya ada kejelasan dan mereka tidak merasa tersinggung tiba-tiba dia pindah kalau itu secara mendadak. Ya, bagus itu dia. Dengan satu upaya agar hubungan sosial kita antara sesama teman yang di sana bisa jadi kita akan bertemu kembali suatu saat nanti dengan teman-teman tersebut. Dan mana rencananya atau kapan rencananya dia akan menyampaikan kepada mereka? Rencana dia akan menyampaikannya setelah selesai puasa ini, Bu, karena rencana dia akan angkat barang sebelum pulang kampung nantinya, Bu. Jadi dia akan mengkomunikasikan kepada mereka sebelum dia mengangkat barang nanti ke kos baru dia nanti. Berarti sebelum kita bawa barang kita ke tempat baru, kita berbicara terlebih dulu kepada teman-teman. Dan itu ada kayak perasaan lain yang dia rasakan? Dia rasa cuma itu, Bu, cuma rasa kesal terhadap teman-teman yang ada di sana yang membawa temannya dari luar. Cuma itu yang dia rasakan di situ, Bu, yang tidak nyaman gitu. Berarti ada karena itu masalah tersebut ketidaknyamanan, masalah perlakuan yang cukup. Kan dia kurang ceritanya. Cuma sekali. Dia sudah bercerita dari awal sampai saat sekarang kepada ibu tentang masalah yang dia alami, yang membuat perasaan tidak nyaman, menjadi masalah bagi dia. Dan sudah disampaikan kepada ibu itu tentang kurang nyamannya dia berada di kosan atau di rumah kontrakan yang di sana berpenghuninya banyak. Iya, Bu. Banyak ya dia. Ada sekitar berapa? Ada 6 orang dengan dia. Jadi dengan mereka tidak memahami kondisi dia, kebutuhan dia, seperti mengerjakan tugas atau ada kebutuhan pribadi dia yang mereka tidak mengerti dan tidak menghargai hal itu. Jadi sepanjang penjelasan tadi dia sudah merencanakan juga untuk menyampaikan kepada mereka sebelum kepindahan dia ke tempat baru. Dia akan mencoba, Bu, membicarakan kepada mereka juga, Bu, sebelum dia pindah. Dia akan berusaha menyampaikan dengan sebaik-baik mungkin agar tidak memunculkan masalah baru bagi dia dan juga tidak menyinggung perasaan orang lain. Iya. Jadi bagaimana perasaan dia pada saat sekarang ini? Perasaan dia sudah lega karena sudah menceritakan permasalahan dia kepada ibu. Ya. Dan dia juga sudah menemukan titik terangnya nanti bagaimana cara dia menghadapi permasalahan tersebut. Ya. Dan apa yang akan dia lakukan dia sudah tahu juga nantinya sebelum kita. Sudah tahu apa yang nanti ke depannya, strategi yang akan dia lakukan, dan jadwal juga sudah kita tentukan tadi kapan dia akan menyampaikan kepada teman dia tersebut. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana refleksi dia terhadap proses konseling ini? Dia mendapatkan pemahaman bahwa sesuatu yang dirasakan itu kita harus mengungkapkannya, jangan dipendam-pendam. Itu akan jadi buat pikiran dan mengganggu kita sendiri, Bu. Ya. Dan dia juga mendapatkan pelajaran kita harus berani mengatakan sesuatu yang tidak suka kita kepada orang lain. Ya. Kita jangan sungkan atau terlalu memikirkan perasaan orang lain sedangkan perasaan kita sendiri tersakiti. Kita harus berani berkata tidak atau memberikan penolakan. Kita harus bersifat asertif, harus berani gitu, Bu, untuk melakukan sesuatu yang menjangkau dalam kehidupan kita. Itu yang dapat dia ambil dari sesi konseling kita pada hari ini. Ya, baik ya. Ibu sangat menghargai keterbukaan dia dalam menyampaikan segala resah gelisah yang ada di perasaan dia, yang ada di pikiran dia, dan juga ibu sangat mengapresiasi sekali rencana-rencana dia untuk kedepannya bagaimana untuk kita bisa nyaman, aman, dan bisa menikmati kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Dan itu sudah menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita untuk kita miliki, karena prinsip tadi itu adalah prinsip bagaimana kita bisa melanjutkan kehidupan sosial kita dengan lebih baik, dan kita juga bisa
memiliki kehidupan pribadi yang juga lebih baik tanpa kita menyampingkan kehidupan sosial kita, karena sesungguhnya kita dalam makhluk sosial, dan tapi kita juga bisa mengedepankan masalah pribadi kita. Itu sangat Ibu apresiasi sekali ya, karena memang seperti itu layaknya kita sebagai seorang manusia. Iya. Oke, ada dari sepanjang sesi konseling kita, apakah masih ada yang ditanyakan? Dia rasa cukup Bu untuk sisi konseling ini Bu. Nanti kalau ada yang dia masih merasa kurang nyaman atau masih ada yang ditanyakan, nanti dia akan menanyakan kapan waktu Ibu bisa konseling selanjutnya, untuk bahas kalau rasa dia belum selesai dengan masalah ini Bu. Oh, jadi untuk selanjutnya kita akan bertemu kembali, bertatap muka kembali dalam melaksanakan proses konseling. Jadi Ibu bisa melaksanakannya itu minggu depan. Apakah kita akan berjanji untuk bertemu kembali minggu depan? Nanti dia kabari Bu, lihat jadwal kuliah dia terlebih dahulu. Baik, nanti kita komunikasikan saja lewat via WA. Nanti kapan jadwalnya kita akan bertemu kembali, membahas tentang rencana dia, membahas tentang perasaan dia yang sekarang, dan bagaimana proses dia untuk masa yang akan datang. Iya Bu. Kalau begitu Bu, dia izin keluar dulu Bu, karena sebentar lagi ada kuliah dia juga Bu. Sebentar lagi sekitar 10 menit lagi Bu. Oke, kita akhiri saja proses konseling kita pada hari ini, yang mana Ibu sebagai konselor, sebagai guru BK pada sesi ini, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu, dan Ibu ucapkan terima kasih kepada Tia yang telah berkesempatan hadir pada ruangan ini melaksanakan proses konseling dan telah berbagi cerita dari masalah Tia. Kepada Ibu ucapkan terima kasih banyak Tia. Iya Bu, sama-sama Bu. Dia izin keluar dulu ya Bu. Iya.